Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada eh, Money Kilat ya, atau Money Kilat, nggak tahu bacanya apa ini. Oke, yang jelas aku mau bahas untuk aplikasi tersebut ya, namanya Money Kilat. Ini dari teman-teman udah banyak yang menanyakan untuk pinjol tersebut. Maka dari itu mau aku bahas dari resiko telat bayarnya ya, atau galbainya. Dan juga ntar aku mau bahas kalian ya limit pinjamannya. Jadi kalau minjem di aplikasi ini itu dapat pinjaman uang berapa ya, seperti itu. Oke, yang jelas kalau banyak yang menanyakan ini dari teman-teman, pastinya banyak yang ngajuin pinjaman ya di aplikasi ini. Mungkin yang udah minjem dan sekarang udah telat bayar ya, mungkin sedang ditagih, diteror setiap hari ya, seperti itu. Oke, jadi untuk aplikasi Money Kilat ini ya, jadi ini adalah salah satu pinjol beranak ya. Kenapa pinjol beranak? Soalnya ini ntar di dalamnya muncul banyak aplikasi ya. Di sini ntar banyak aplikasi, ada uang tunai, ada pundi cepat, cash happy, butuh fulus, pinjaman soto, pinjaman kaya, dan selanjutnya. Jadi ini sekali klik Anda bisa mengajukan di beberapa aplikasi ya, seperti itu. Ini aku juga mau kasih contoh ya, ini contoh penagihannya. Ini salah satunya itu dari aplikasi titisan hujan ya. Jadi ini yang udah cair di titisan hujan. Mungkin dari teman-teman ada juga yang sama ya. Ini untuk penagihannya cukup kasar ya. Nah, di sini ada contohnya ya, mau ku bacain ini penagihannya dari pinjolnya ya, dari DC-nya. Kayak di sini keterangannya, selamat pagi ya. Untuk menghindari penagihan ke semua kontak Anda, bayarkan segera tagihan Anda di aplikasi titisan hujan ya. Saya tunggu maksimal jam 8.30 pembayaran Anda dan kirim bukti pembayaran. Terima kasih. Lalu di bawahnya, tolong direspon dan dibayarkan di jam yang ditentukan. Jangan sampai Anda memperlambat pembayaran. Data sama kontak Anda kita sebarkan dan kita anjingkan. Kalau Anda tidak merespon dan nggak bayar segera di waktu yang ditentukan ya, seperti itu. Jadi ini dari si pesan ini udah ngancem ya. Ini biasanya belum jatuh tempo pun udah ditagih ya. Misalkan tenor 7 hari nih, biasanya 5 hari, 6 hari ini udah ditagih ya, suruh bayar. Jadi di sini bisa diambil kesimpulannya dari pesan ini. Kalau nggak bayar di jam 8.30, katanya ini penagihan ke semua kontak ya, yang artinya ke semua kontak ini akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone Anda ya, seperti itu. Kalau enggak ini akan dianjing-anjingkan katanya ya, isi kontaknya. Jadi ini penagihannya nggak punya etika ya, ini sangat kasar. Apalagi buat teman-temannya yang udah terlanjur minjem di pinjol ini, pastinya wah panik ya kalau diancam seperti ini. Jadi ini memang salah satu pinjol ilegal ya, yang artinya tidak terdaftar ataupun tidak berizin dari OJK ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin menanyakan ini legal apa ilegal, jawabannya ilegal ya, tidak berizin dari OJK ya, seperti itu. Makanya ini penagihannya sadis ya. Ini kalau nggak bayar akan menghubungi semua kontak ya, seperti itu. Lalu di sini ya, bukan hanya itu ya. Lalu aku juga mau bahas untuk limit pinjamannya ya. Jadi untuk kalau ngajuin di aplikasi ini sangat mudah ya, cukup menggunakan KTP. Anda bisa langsung mengajukan pinjaman ya. Limitnya itu sih bervariasi ya. Ada juga yang dikasih limit sampai dengan 9 juta ya. 9 juta, 7 juta ya. Tapi kalau begitu Anda mengajukan pinjaman ya, Anda dikasih
limit paling di satu aplikasinya itu sekitar 1.800.000 ya. Misal di sini aku kasih contoh ya, ini dari Titisan Hujan. Di sini untuk pinjaman 1.800.000 ya, dikasih tenor 7 hari. Lalu untuk bunganya itu 648.000 ya. Jumlah yang diterima itu 1.152.000. Lalu jumlah yang harus dibayarkan itu 1.800.000 ya, seperti itu. Jadi pinjol ini tidak sesuai dengan deskripsinya ya. Mungkin kalau Anda baca di aplikasinya kan mungkin tenor sekian bulan ya, atau sekian ratus hari, tapi begitu Anda mengajukan pinjaman tadi dikasih tenor 7 hari ya. Sekarang Anda bayangkan aja ya, kalau minjem 1.800.000 dikasih tenor 7 hari, ini potongannya 648.000 ya. Ini potongannya sangat gila ya. Gimana ceritanya ya motong pinjaman sampai dengan 648.000 ya. Minjem 1.800.000 menerima uang 1.152.000 ya, seperti itu. Jadi kalau minjem di aplikasi ini nih bukannya untung ya, yang ada malah buntung ya. Anda akan dimanfaatkan ya, seperti itu. Minjemnya 1.800.000 menerima uang 152.000 ya, seperti itu. Jadi aku saranin ya buat teman-teman yang belum pernah mengajukan di aplikasi ini ya, aku saranin jangan ya, seperti itu. Saya pun tidak merekomendasikan pinjol ini ya. Soalnya ini satu, pinjol ilegal yang artinya tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. Lalu yang keduanya ini dari bunganya ini sangat besar, tenornya pun sangat pendek ya, cuma 7 hari. Ntar belum jatuh tempo pun Anda udah ditagih ya, seperti itu. Jadi dari teman-teman ini banyak yang menanyakan ya, yang mungkin yang udah telat bayar ya, yang udah terlanjur minjem, pastinya Anda akan diteror ya, diteleponi setiap hari, dikirim pesan, Anda dimaki-maki ya, seperti itu. Intinya buat Anda yang sudah terlanjur ya, ini terlanjur terjerat di pinjol yang ilegal, lebih baik stop bayar ya, nggak usah dibayar, seperti itu. Soalnya kalau dibayar pun percuma ya, Anda sudah dipermalukan. Mungkin Anda baru telat sehari 2 hari, sudah menghubungi nomor di luar kontak darurat, itu kan Anda dipermalukan ya, seperti itu. Jadi lebih baik daripada Anda pusing-pusing ya, lebih baik Anda ganti nomor atau sementara nomor Anda dinonaktifkan ya, lalu Anda nggak usah bayar sekalian ya, seperti itu. Daripada ntar kalau misalnya Anda misalnya merespon ya penagihan dari pinjol-pinjol yang ilegal seperti ini, yang ada itu Anda antaranya malah makin panik ya, makin takut, seperti itu. Biasanya efeknya orang yang lagi dikejar-kejar pinjol ini pastinya makan gak enak ya, tidur pun gak nyenyak, pastinya seperti itu. Soalnya mikirin, wah ini gimana besok. Kadang belum jatuh tempo pun udah panik ya, misalkan jatuh tempo kurang 3 hari, kurang 2 hari, ini udah ditagih ya. Biasanya dari teman-teman ini udah panik, udah banyak yang menanyakan, bang ini gimana nih pinjol ini udah nagih, biasanya seperti itu ya. Ada juga yang baru ngajuin pinjaman aja udah panik ya, seperti itu. Misalkan tadi siang ya, ngajuin pinjaman di ACC Der, cair tuh duitnya, itu baru cair aja kadang panik ya. Paniknya kenapa? Soalnya bunganya ini besar ya. Contoh misal kayak tadi tuh minjem 1.800.000, nerima duit cuman 1 juta ya, dengan tenor 7 hari. Ini pun udah paniknya gimana cara balikinya, bunganya gede kan, seperti itu. Makanya dari teman-teman jangan sampai Anda iseng-iseng atau nyoba-nyoba ya, minjem di aplikasi pinjol yang ilegal ya. Soalnya dari teman-teman ini kadang kalau aku tanya kenapa kok bisa minjem di pinjol yang ini, jawabnya katanya iseng, nyoba. Jadi untuk pinjol ini bukan untuk eksperimen ya, bukan untuk percobaan ya. Soalnya akibatnya ini bisa sangat berbahaya ya, seperti itu. Bahayanya di mana ya? Soalnya pastinya ntar data Anda rusak ya, seperti itu, buat minjem di pinjol-pinjol yang seperti ini.
Maka saran saya buat teman-teman, kalau buat Anda yang belum pernah mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya, lebih baik jangan ya. Walaupun orang lain bilang ini pinjol cepat cair lah, cepat ini itu segala macam, Anda jangan pengaruh ya dengan sesuatu yang instan, syarat yang mudah ya, seperti itu. Soalnya pinjol ini syaratnya mudah, memang cepat cair, tapi entarnya Anda bakalan nyesel ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.